Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain wa ba'd. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ikhwani rahimakumullah, perkenankanlah pada kesempatan ini kami menyampaikan penjelasan tentang ikhlas yang meliputi pengertian ikhlas dan ikhlas menurut Imam Ghazali. Yang kedua, sifat-sifat ikhlas. Yang ketiga, fadilah ikhlas. Dan yang keempat, tip agar bisa ikhlas. Selamat mengikuti. Pengertian ikhlas. Secara harfiah, ikhlas artinya tulus dan bersih. Adapun menurut istilah, ikhlas ialah mengerjakan sesuatu kebaikan semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengharapkan imbalan yang bersifat keduniaan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Al-Bayyinah 5. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Menurut Imam Ghazali, ikhlas menurut para ulama ada dua macam, yaitu ikhlas dalam beramal dan ikhlas dalam mencari pahala. Satu, ikhlas dalam beramal adalah kehendak untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengagungkan urusannya dan menjawab seruannya. Kemunculan keikhlasan semacam ini menurut dia didorong oleh keyakinan yang benar. Dua, ikhlas dalam mencari pahala adalah kehendak untuk memperoleh keuntungan akhirat dengan melakukan kebaikan. Sifat ikhlas ada 3. 1. Ikhlas awam, yaitu dalam beribadah kepada Allah karena dilandasi perasaan rasa takut terhadap siksa Allah dan masih mengharapkan pahala. 2. Ikhlas khawas, yaitu beribadah kepada Allah karena didorong dengan harapan supaya menjadi orang yang dekat dengan Allah, dan dengan kedekatannya kelak ia mendapatkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Ikhlas khawas al-khawas adalah beribadah kepada Allah karena atas kesadaran yang mendalam bahwa segala sesuatu yang ada adalah milik Allah
dan hanya Allah lah Tuhan yang sebenar-benarnya. Ikhwani rahimakumullah, demikian tadi penjelasan kami tentang pengertian ikhlas, ikhlas menurut Imam Ghazali, dan sifat-sifat ikhlas. Untuk selanjutnya, kami sampaikan penjelasan tentang fadilah atau keutamaan ikhlas. Berikut ini penjelasannya. Di antara keutamaan ikhlas: 1. Perintah langsung dari Allah. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq fa'budillaha mukhlishal lahuddin. Az-Zumar 2. Sesungguhnya kami menurunkan kepadamu kitab, yaitu Al-Quran, dengan membawa kebenaran, maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Az-Zumar ayat 2. 2. Syarat utama diterimanya ibadah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Al-Bayyinah 5. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Al-Bayyinah ayat 5. 3. Cermin hati manusia. Innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada lahiriah kalian, juga tidak kepada rupa kalian, akan tetapi Dia melihat hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim. 4. Sifat dasar Nabi dan Rasul, yaitu ikhlas. Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu kholison wabtuhiya bihi wajhu. An-Nasai Hasan. Allah tidak menerima amal kecuali apabila dilaksanakan dengan ikhlas untuk mencari ridho Allah semata. Hadis riwayat An-Nasai. 5. Ditakuti oleh setan. Qala Rabbi bima akhwaitani la uzayyinanna lahum fil ardi wala ukhwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis berkata, ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hamba Engkau yang mukhlis di antara mereka. Al-Hijr 39-40. 6. Pokok atau dasar dari amal perbuatan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah
Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Al-Bayyinah ayat 5. 7. Mendapat kelapangan hati. Di antara keutamaan ikhlas adalah memiliki kelapangan dalam hatinya yang merupakan salah satu cara meningkatkan akhlak. Ia tidak menjadikan dunia sebagai tujuan, melainkan berbuat kebaikan untuk mencari bekal di kehidupan akhirat nanti. Mangkanatil akhiratu niyatahu jama'allahu lahu amrohu wa ja'ala hinahu fi qalbihi wa atat huddunya wa hiya rohimah. Dan barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai niatnya, maka Allah menghimpun urusannya, menjadikan kecukupan ada di dalam hatinya, dan dunia pun menghampirinya, sementara ia memandangnya sebagai sesuatu yang hina. Hadis riwayat Abu Dawud. 8. Selamat dari siksa neraka. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Al-Kahfi 103-104. 9. Bersih dari hawa nafsu duniawi. Ikhlas membersihkan diri dari hawa nafsu duniawi yang terlihat maupun yang tersembunyi, membersihkan diri dari godaan setan dan segala unsur penyakit hati seperti riya, rakus, sombong dalam Islam, gila harta atau pangkat, dan lain-lain. Sebab ia hanya melakukan ibadah dengan ketaatan kepada Allah, ingin selamat dunia akhirat. Wa man kanatil akhiratu niyatahu jama'allahu lahu amrohu wa ja'ala hinahu fi qalbihi wa tathul dunya wa hiya rohimah. Dan barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai niatnya, maka Allah menghimpun urusannya, menjadikan kecukupan ada di dalam hatinya, dan dunia pun menghampirinya, sementara ia memandangnya sebagai sesuatu yang hina. Hadis riwayat Abu Dawud. 10. Mendapatkan pertolongan Allah. An Mus'ab bin Sa'ad qol ra'a Sa'ad radhiyallahu anhu anna lahu fadlan ala man dunahu, faqala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hal tungsoruna wa turzakuna illa bidu'afaikum. Dari Mus'ab bin Sa'ad, beliau berkata bahwa Sa'ad radhiyallahu anhu memandang dirinya memiliki keutamaan di atas yang lainnya dari para sahabat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukankah kalian ditolong atau dimenangkan dan diberi rezeki melainkan dengan
sebab orang-orang yang lemah di antara kalian. Hadis riwayat Bukhari. 11. Diberi petunjuk oleh Allah. Nahnu nakussu alaika naba'ahum bil haqq innahum fitnatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Kami menceritakan kisah mereka kepadamu Muhammad dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Al-Kahfi 13. 12. Jauh dari munafik. Orang yang ikhlas tidak akan riya dalam berbuat amal kebaikan. Riya dalam Islam merupakan ciri-ciri orang munafik dan sifat orang munafik. Dia akan senantiasa berbuat baik dalam keadaan sendiri maupun bersama orang banyak. Senantiasa memperbaiki diri untuk terus beramal karena yakin Allah melihat setiap amal baik dan buruknya sekecil apapun. Innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ilas sholati qamu kusala yura'unan nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan sholat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. An-Nisa 142. 13. Mendapat ketenangan hati. Walladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanam ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi, dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Al-Fatih 4. 14. Doanya pasti diijabah atau dikabulkan. An Aisyah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol innamal a'malu bil khawatim. Dari Aisyah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung akhirnya. Hadis riwayat Ibnu Hibban Sahih. Ikhwani rahimakumullah, demikian tadi penjelasan kami tentang fadilah ikhlas. Untuk selanjutnya kami sampaikan penjelasan tentang tip agar bisa ikhlas. Semoga Allah memberi kemudahan kepada kita semuanya. Di antara cara menjadi orang sabar dan ikhlas. 1. Kuatkan niat di dalam hati untuk menjadi orang yang sabar dan ikhlas. 2. Optimistis, selalu berpikiran positif. 3. Bergaul dengan orang-orang yang soleh.
4. Mengambil hikmah dari setiap kejadian. 5. Selalu zikrullah agar tidak stres. 6. Selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan cara memperbanyak melakukan ibadah sunnah. 7. Benar-benar yakin bahwa sesuatu yang menyenangkan akan datang setelah kesulitan. 8. Selalu mengendalikan hawa nafsu sesuai Al-Quran. 9. Menjadi orang-orang mudah memaafkan dan sulit marahnya. 10. Yakin bahwa setiap perbuatan pasti akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 11. Berkata lemah lembut dan menghormati orang lain. Ikhwani rahimakumullah, demikian tadi yang bisa kami sampaikan tentang ikhlas yang meliputi pengertian ikhlas menurut Imam Ghazali dan fadilah ikhlas, sifat-sifat ikhlas, diakhiri dengan tip agar bisa ikhlas. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kepada golongannya hamba-hamba yang mudah untuk mewujudkan atau mencapai ikhlas dalam semua amal perbuatannya. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.